Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini tanggal 14 November, hari Jumat pukul 18 akan dilakukan TUAP 3 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, saya akan share materi yang ditampilkan untuk TUAP kali ini. Baik, ini adalah materi pada pertemuan ke-10, yaitu kondisi atau pengambilan keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan bagaimana dalam pemrograman Java. Yang pertama adalah kondisi if kondisi. Nah, if adalah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Di sini sintaknya seperti ini, if kondisi, kemudian blok pernyataan, kemudian apabila benar akan dilakukan blok pernyataan, apabila salah akan masuk ke eksekusi selanjutnya. Seperti contohnya seperti ini, if A lebih kecil B, maka tulislah A lebih kecil B. Nah, A 10 dan B 20. Jadi dia bernilai benar A lebih kecil B, sehingga outputnya bisa ditampilkan di layar. A lebih kecil B. If sederhana. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kondisi if else. Jadi pernyataan if else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang diturunkan dari if sederhana. Kemudian else adalah blok lain yang jika kondisi if bernilai false. Jadi if yang tadi yang sederhana itu hanya mempunyai satu kondisi bernilai true atau benar, maka akan dilakukan pernyataan itu. Kemudian apabila ada kondisi yang salah, maka menggunakan else. Nah, jadi if pernyataan, else pernyataan. Jadi apabila bernilai salah, maka yang dilakukan adalah yang else. Gitu. Sintaknya seperti ini, if the else. Kemudian contohnya adalah jika A, integer A sama dengan 20, kemudian integer B sama dengan 20, if A lebih kecil B, maka tuliskan A lebih kecil B. Else-nya adalah jika A lebih besar sama dengan B, maka tuliskan A lebih besar sama dengan B. Apabila dijalankan, maka hasilnya adalah A lebih besar sama dengan B karena A 20 dan B nilainya adalah 20. Jadi apabila dijalankan kondisi if-nya adalah false,
maka yang muncul di layar atau outputnya adalah A lebih besar sama dengan B, yang pernyataan yang false. Yang true tidak bisa ditampilkan di layar karena dia bernilai benar. Selanjutnya ada pernyataan kondisi yang selanjutnya adalah if, else, if, kemudian else. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan pengambilan keputusan yang digunakan jika terdapat banyak alternatif pilihan. Nah, kalau tadi ada 2 pilihan, kalau yang ini banyak pilihan menggunakan if, else if, kemudian else. Nah, ini seperti ini diagram bloknya atau flowchartnya. If kondisi apabila bernilai true, maka akan dieksekusi blok pernyataan 1. Kemudian apabila bernilai false, dia akan masuk ke if kondisi 2, di mana if kondisi 2 itu juga mempunyai 2 kondisi, yaitu true and false. Apabila true, maka akan dilakukan atau dieksekusi blok pernyataan kedua. Apabila false, dia akan masuk lagi ke kondisi yang ketiga. Apabila ada 3 kondisi, kemudian kondisi 3 pun mempunyai 2 pernyataan. Jadi ada true pernyataan ketiga, kemudian false-nya akan mengeksekusi pernyataan keempat. Nah, apabila tidak ada pernyataan lain, maka dia akan end, menyelesaikan eksekusinya. Seperti itu. Jadi sintaknya adalah if kondisi 1, else if kondisi 2, else dan lain-lain kondisi 3 misalkan. Else-nya adalah kondisi yang keempat. Gitu. Selanjutnya contoh dari kondisi if, else if, dan else. Nah, ini ada di sini kondisi if, else, if, else. Nah, di sini ada integer waktu sama dengan 22. If waktu lebih kecil 10, maka atau dinyatakan bahwa pernyataan 1 yaitu pagi. Nah, kemudian else if waktu lebih kecil 20, maka dia adalah siang. Kemudian else-nya adalah malam. Jadi apabila disebutkan bahwa waktu adalah 22, maka dia akan berada di kondisi malam ya. Karena apabila waktu itu lebih kecil 10 disebut pagi, kemudian waktu itu lebih kecil 20 adalah siang. Jadi kondisi selain itu dianggap malam gitu. Jadi kalau program ini dijalankan atau dieksekusi, maka hasilnya adalah outputnya adalah malam karena waktu yang ditentukan adalah 22. Dia adalah nilainya lebih dari 20 sehingga disebut malam. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah masih kondisi akan tetapi menggunakan switch case. Switch case ini adalah pernyataan cabang dengan multi arah. Blok diagramnya adalah seperti ini. Switch kondisi ekspresi. Nah, ada ekspresinya seperti apa. Kemudian apabila case nilai 1 apabila false, kemudian apabila true
dia akan masuk ke blok pernyataan 1. Kemudian apabila false lagi, dia akan masuk ke case nilai 2. Case nilai 2 punya dua kondisi, true and false. Maka kalau true itu masuk ke blok pernyataan kedua, kemudian kalau false masuk ke else atau blok pernyataan yang lain yang tidak ada di case 1 maupun case 2. Kemudian sintaknya adalah seperti ini. Switch expression, kemudian case X break, case Y break default kode blok. Nah, ini adalah sintaknya. Kemudian contohnya seperti apa? Nah, ini ada contohnya untuk kondisi switch case. Switch case ini contohnya adalah seperti ini. Jika angka sama dengan 1, maka case 1 angka 1, kemudian case 2 angka 2, kemudian case 3 adalah angka 3. Apabila dijalankan kondisi switch case ini, maka hasilnya adalah atau print outputnya adalah angka 1. Kalau misalkan integer angka nilainya adalah 2, maka ya, apabila dieksekusi programnya dijalankan, maka outputnya adalah tulisan angka 2 atau tertulis angka 2 dan seterusnya. Seperti itu. Kalau 3 berarti dia akan tertulis angka 3. Perbedaannya antara switch case dan if else, if dan else ya. Sebetulnya sama, akan tetapi digunakan untuk yang mempunyai banyak alternatif kondisi dan pernyataan ataupun pilihan. Akan tetapi apabila menggunakan case itu lebih ringkas gitu. Jadi case kemudian dituliskan pernyataannya case 1, case 2, case 3 dan seterusnya. Apabila menggunakan if itu jadi banyak gitu ya, banyak pernyataan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ada array. Array itu apa? Nah, array adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik atau unik, yang panjang pada saat array dibuat. Itu adalah array. Array adalah objek dari bahasa pemrograman Java. Fungsinya untuk menyimpan sebuah data. Nah, poin penting pada array pada Java adalah yang pertama, pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Kemudian yang kedua, pada Java adalah objek, dengan demikian dapat
mengetahui jumlah anggota pada Java. Jadi array pada Java itu dianggap objek sehingga dapat mengetahui jumlah anggotanya berapa. Kemudian nomor 3, variabel array dideklarasikan seperti variabel lain. Nah, ini. Dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Indeks pada array dimulai dari 0. Jadi bukan 1 tapi 0 indeksnya. Kemudian pada Java, array dapat dibuat statik, variabel lokal, atau menjadi parameter pada sebuah metode. Jadi di sini misalkan ada contoh seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4 ini adalah indeks array. Kemudian panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian indeks pertama 0 dan indeks terakhir adalah 4. Panjang arraynya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 0 sampai 4. Berarti ada 5. Kemudian yang pertama adalah array 1 dimensi. Array 1 dimensi, contohnya string cars. Nah, string cars ini isinya bisa Volvo, BMW, Ford, Mazda misalkan. Atau integer -6, 10, 20, 30, 40. Nah, integer array di sini 10, 5, 7, 3, 1. Nah, contohnya seperti ini, ada 5, panjangnya 5. Ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam array tadi 1 dimensi. Contohnya pada program di sini untuk mendeklarasikan array integer. Nah, ini mengalokasikan memori array integer new integer 5. Berarti mengisi array integer dengan 5 pada indeks 0. Nah, ini nilai awalnya adalah 0. Tadi ya, yang ini. Yang indeks ke-0 nilainya adalah 10. Kemudian indeks ke-1, 5. Kemudian indeks ke-2, 7. Dan indeks ke-3, 3. Indeks ke-4, 1. Di sini akan ditampilkan, kita ingin menampilkan array pada indeks ke-0 dan indeks ke-1. Yaitu indeks 0 adalah 5. Kemudian indeks ke-1 adalah 7. Jadi di sini outputnya adalah 5 dan 7. Seperti ini. Jadi ini adalah deklarasi array, alokasi memori, dan isinya. Ya. Array 1 dimensi. Contoh yang lain adalah contoh 2. Yang tadi misalkan string mobil. Mobil ini ada string apa ini? Array string gitu ya. Ada isinya mobil, motor, dan becak. Kemudian akan ditampilkan indeks 0, 1, dan 2. Indeks 0 itu mobil,
motor 1 dan indeks kedua adalah becak. Maka apabila ditampilkan di eksekusi programnya akan menghasilkan output mobil, motor, dan becak. Kemudian yang selanjutnya adalah array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Deklarasinya hampir sama. Yang membedakan adalah dimensinya. Misalkan 2 dimensi, maka jadinya adalah array 2D. Di sini misalkan indeksnya adalah 0, 1, dan 2. Karena dia adalah 2D, maka setiap indeks 0 itu mempunyai indeks lagi. Di dalamnya ada 3 indeks lagi, 0, 1, dan 2. Sama juga dengan indeks 1 mempunyai indeks lagi 0, 1, dan 2, dan seterusnya. Contohnya adalah data satuan, puluhan, dan ratusan. Di sini data indeksnya adalah 0, 1, 2. Kemudian 2D, karena dia 2D maka mempunyai indeks lagi ke bawah 0, 1, dan 2. Demikian. Jadi untuk menghasilkan angka satuan, puluhan, ratusan menggunakan array 2D. Contohnya yaitu seperti ini. Jadi ada array 2D yaitu 2, 10, 800, 3, 60, 900 sesuai tabel ini ya. 1, 70, 4, 49. Kemudian kita akan menampilkan tabel tadi pada Java. Cara menuliskannya seperti apa? Nah, ini integer 0, integer i sama dengan 0, dia mulai dari 0. Kemudian i lebih kecil 3 karena ada 2 dimensi. Jadi terus kemudian i plus plus. Nah, for integer j sama dengan 0, j lebih kecil 3, j plus plus, maka print out array 2D i j. Jadi matrik i dan j kemudian di print, sistem out print. Maka kalau ini adalah trik menampilkan datanya, ada garis-garis ini satuan, puluhan, ratusan, tampilkan array 2D. Nah, kemudian yang di ini kotak ini adalah deklarasinya. Ini deklarasinya. Kemudian outputnya apabila dijalankan adalah seperti ini, akan membuat tampilan array 2D, ada satuan, puluhan, dan ratusan. Kemudian selanjutnya adalah passing array. Apa itu? Itu adalah melempar isi array dari sebuah metode. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita akan menuliskan 10, 10, 100. Inisiasi deklarasi dan inisiasi array itu adalah integer x 10, 20, 30. Nah, kemudian memanggil metode tampil dengan parameter tipe array. Jadi memanggil tampil x, kemudian metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas. Metode tampil di sini sistem tampil integer y. Nah, kemudian hasil 10 mengisi array indeks 0 dengan nilai 100, maka y0 sama dengan 100. Apabila dijalankan,
maka outputnya adalah sebagai berikut. Jadi 10, kemudian 10 lagi, kemudian dia dipanggil dengan parameter tadi, metode tampil dipanggil dengan parameter tipe array dalam kelas. Hasilnya adalah 100, jadi 10, 10, 100. Terima kasih. Selanjutnya saya akan coba tampilkan materi yang kemarin yang materi 8 dan 9. Nah, karena belum sempat dijelaskan. Materi 8 dan 9. Nah, di sini materi 8 adalah operator Java. Kemarin kita sudah belajar tipe data. Kemudian ada yang sekarang operator Java. Nah, ini operator adalah pengertiannya. Operator adalah simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operan. Dalam matematika, operan adalah objek dari operasi matematika. Di dunia komputer, operan adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari data itu sendiri. Kemudian operan tadi, operator itu adalah ekspresi. Ekspresi adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Dalam sebuah ekspresi terdapat operator dan operan. Misalnya adalah 10 ditambah 5, artinya 10 dan 5 adalah operan dan plus adalah operator. Di sini operator dan operan itu disebut dengan ekspresi. Contohnya pada program Java adalah public class kecepatan. Nah, cepat sama dengan 0, maka cepat sama dengan cepat plus 40. Perubahan penambahan kecepatan plus cepat. Nah, ini jadi hasilnya adalah 10 ditambah. Perubahan kecepatan adalah 40. Kemudian yang selanjutnya adalah operator tadi. Operator ada beberapa. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika sederhana pada tipe-tipe data primitif. Misalnya adalah perkalian, penambahan, pengurangan, dan modulus. Penambahan seperti biasa A plus B. Kemudian pengurangan A min B. Kurangi operan kanan dari operan kiri. Kemudian perkalian A kali B, pembagian A dibagi B, artinya membagi operan kiri dengan operan kanan. Kemudian modulus, membagi operan kiri dengan operan kanan dan memunculkan sisanya. Jadi A modulus B hasilnya 0. Kemudian selanjutnya operator aritmatika, contohnya ada di sini. Contohnya yang pertama adalah A plus B sama dengan 15.
Sebelumnya kita deklarasikan dulu A sama dengan 10, B5, C0, D15, E12, dan F sama dengan 7. Kemudian string X sama dengan algoritma, Y sama dengan dan, Z adalah pemrograman stringnya. Kemudian kita akan membuat yang pertama adalah operator plus dan minus. Operator penambahan dan pengurangan. Jadi A plus B dan A min B. Hasilnya adalah A plus B 10 tambah 5, 15. Kemudian 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian yang ketiga adalah operator dalam string. Ada 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Nah, apabila X plus Y plus Z, maka akan dihasilkan algoritma dan pemrograman. Kemudian yang selanjutnya adalah operator kali, perkalian, dan pembagian. A dibagi B dan A dikali B. Di sini A-nya 10, B-nya 5. Apabila dikali akan menghasilkan 50, kemudian apabila dibagi akan hasilnya adalah 2. Kemudian untuk modulus, A modulus B hasilnya sama dengan 0, sisanya 0. Nah, jadi A dibagi B tapi dengan sisa 0. Sehingga kalau dijalankan, programnya akan menghasilkan output seperti berikut yang ada di layar. Selanjutnya, operator unary. Operator aritmetika digunakan untuk memanipulasi nilai variabel itu sendiri. Biasanya digunakan dalam perulangan dan logika if. Plus positif, tanda nilai variabel bernilai positif, negatif apabila variabel bernilai negatif. Kemudian plus plus adalah tambah 1. Nilai variabel ditambahkan 1. Kemudian minus minus kurangi 1. Nilai variabel dikurangi dengan 1. Kemudian tanda seru adalah kebalikan dari nilai boolean, artinya misalkan variabel awal bernilai true, maka setelah dimanipulasi dengan operator tanda seru menjadi nilainya false. Kemudian contoh dari operator ini adalah nilai awal A sama dengan minus 10 dan B sama dengan 5, maka kondisi booleannya adalah true. Kemudian apabila unary, hasil A sama dengan A++, hasil B sama dengan plus plus B. Hasil kondisinya kondisi. Apabila dijalankan, maka hasilnya adalah min 10, 6, dan false. Nah, kebalikan dari true. Selanjutnya adalah operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang memberikan tugas pada variabel tertentu. Pengisian nilai, pengisian dan penambahan, pengisian dan pengurangan, pengisian dan perkalian, pengisian dan pembagian, pengisian dan sisa bagi. Ini adalah simbolnya. Kemudian yang selanjutnya contohnya. Contohnya di sini ada integer A sama dengan 20, integer B sama dengan 10. Kemudian A sama dengan A plus B. Kemudian kalau minus A sama dengan A minus B. Kemudian A sama dengan A dibagi B dan A sama dengan A kali B. Dan A sama dengan A modulus B, maka hasilnya adalah A plus B 30, A min B 20, A dibagi B 2, A kali B 20, kemudian A modulus B, sisanya adalah 0. Nah, itu contoh dari operator
penugasan outputnya seperti ini. Kemudian operator relasional adalah operator yang digunakan untuk memeriksa hubungan kesetaraan lebih besar dari, kurang dari. Operator ini mengembalikan hasil boolean setelah perbandingan dilakukan. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, ini adalah operator-operator relasional. Contohnya di sini adalah ada angka integer A 10, B 20. Kemudian A sama dengan B, false ya, salah ya. Kemudian A lebih besar, lebih kecil B, true. Kemudian A lebih besar B, false. A lebih kecil sama dengan B, true. A lebih besar sama dengan B, false. Nah, ini jadi relasionalnya seperti ini, outputnya seperti ini. Kemudian yang keempat adalah operator logika. Operator logika adalah and dan atau. Jadi operatornya apabila bernilai logika and atau dan, di sini apabila dia bernilai true, maka nilai 1 true operator, kemudian nilai 2 true, maka hasilnya adalah true. Untuk yang lain hasilnya adalah false. Kemudian operator logika contohnya adalah integer A sama dengan 10, integer B 20, integer C 15. Kemudian dilakukan menggunakan operator logika di sini. N A lebih besar B, N A lebih kecil C. Hasilnya false. Kemudian yang K, A lebih kecil B dan A lebih kecil C. Jadi A lebih kecil B itu bernilai benar, true, dan A lebih kecil C itu benar. Jadi nilainya adalah benar atau true. True and true sama dengan true. Kemudian A lebih besar B itu salah, false. Kemudian or A lebih kecil C, benar. Or A or false or true, hasilnya adalah true. Kemudian B lebih kecil A itu bernilai false, kemudian C lebih kecil A itu bernilai false. False or false, hasilnya false. Jadi ini adalah contoh operator logika. Kemudian operator ternary adalah operator versi singkat dari pernyataan if else. Simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik 2 untuk memisahkan jawabannya. Contohnya yang if else, if A lebih kecil 10, maka B sama dengan A lebih kecil 10. Else-nya B lebih besar 10. B sama dengan A lebih besar 10. Apabila ditulis dengan operator ternary, string B sama dengan A lebih kecil 10, maka tanda tanya A lebih sama dengan 10 atau titik 2, A lebih besar lebih kecil dari 10. Contohnya di dalam bahasa pemrograman Java adalah seperti ini. A sama dengan 10 string B. Jadi B sama dengan A lebih kecil 10,
maka outputnya adalah A lebih besar dari 10. Jadi dia akan tampil yang bernilai jawaban. Tampilkan jawabannya. Demikian untuk yang ke-8. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 adalah perulangan. Nah, ini. Pengertian perulangan dalam bahasa pemrograman adalah fitur yang memfasilitasi eksekusi instruksi atau fungsi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Nah, di sini perulangan menggunakan while. Yang pertama adalah while. Cara pengulangan ini seperti percabangan, ia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true. Jadi apabila true, dia akan kembali lagi ke kondisi awal, menyelesaikan pernyataan, kemudian kembali lagi ke kondisi awal. Apabila bernilai true lagi, akan menyelesaikan blok pernyataan, kemudian setelah selesai akan kembali ke kondisi awal, begitu dan seterusnya. Akan terjadi perulangan. Kemudian contohnya pengulangan while, yaitu di sini adalah integer sama dengan 0, while i lebih kecil 5. Jadi diulang-ulang terus bernilai yang bernilai true. Apabila bernilai true akan diulang ke kondisi awal. Gitu. Dan seterusnya sampai berhenti pada kondisi false. Apabila ditampilkan outputnya adalah seperti ini, 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena apabila i lebih kecil 5, dia akan masih bernilai true. Kemudian i sama dengan 5, dia bernilai false, jadi akan berhenti. Kemudian yang kedua adalah perulangan for. Perulangan for, pernyataan for membutuhkan inisialisasi, kondisi, dan penambahan atau pengurangan dalam satu baris. Misalkan for statement 1, statement 2, statement 3. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah seperti ini. Public class look for static void main string. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil 5, maka i plus plus apabila dijalankan hasilnya sama dengan menggunakan perulangan while tadi, tapi penulisannya adalah berbeda, atau sintaknya berbeda untuk pengulangan for. Kemudian yang ketiga, sintak masih dalam perulangan tapi menggunakan do while. Cara kerja perulangan do while sebenarnya sama seperti perulangan while. Bedanya do while melakukan looping sekali baru melakukan pengecekan kondisi. Jadi looping dulu baru ngecek kondisinya. Jadi eksekusi dulu baru mengecek kondisinya apakah true or false. Jadi sintaknya seperti ini, do kemudian while condition. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah seperti ini. Di sini ada integer i sama dengan 0, do print out i, di mana i ditambah 1, ditambah 1. Setiap ganti baris ditambahkan 1. Ditambahkan 1 sampai while i lebih kecil dari 5. Jadi apabila i lebih kecil dari 5 akan berhenti perulangannya. Jadi 4 adalah lebih kecil dari 5. Kemudian ini adalah perulangan do while yang ada di kotak ini, sintaknya seperti itu. Kemudian apabila dijalankan
maka outputnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah contoh dari perulangan 2. Ya. Terima kasih, sudah selesai. Kemudian oke. Apa? Demikian materi untuk web 3 kali ini. Saya ingatkan lagi untuk tugas kedua mau dikerjakan. Untuk tugas pertama yang memerlukan perbaikan atau revisi bisa dikirimkan ulang karena waktu untuk pengumpulan tugas itu menjadi tanggal sampai tanggal 1 Desember. Jadi masih ada kira-kira 2 minggu ya, 2 minggu mungkin sebelum masuk ke tanggal 1 Desember atau berapa ya? Saya lihat dulu. Ya, 1 Desember. Jadi masih ada waktu 1, 2 minggu mungkin ya. Ya. 15 hari lah gitu ya. Untuk menyelesaikan tugas yang kedua. Kemudian nanti ada juga tugas yang ketiga, itu nanti ada pada aktivitas belajar ke 12. Nah, apabila ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan lewat pesan atau bisa disampaikan lewat diskusi. Bisa disampaikan lewat diskusi ya, atau lewat pesan. Insya Allah saya tiap hari membuka pesan, jadi bisa saya jawab. Kalaupun tidak kurang jelas, bisa ditanyakan lagi lewat pesan. Boleh, malam boleh, pagi boleh, gitu ya. Boleh setiap waktu, gitu 24 jam. Kalau saya masih belum tidur gitu ya, bisa disampaikan lewat pesan atau lewat diskusi boleh. Kemudian diharapkan semua itu mengerjakan tugas wajib dikerjakan. Apabila belum tidak mengerjakan salah satu tugas, tidak mengirimkan tugas satu saja, maka nilainya adalah E. Jadi sebaiknya masih ada waktu 17 hari 4 jam. Nah, ini kesempatan untuk mengerjakan tugas masih banyak waktunya gitu ya. Saya coba nanti menilai apakah nanti kalaupun ada revisi bisa dikirimkan lagi gitu ya.
biar bisa saya nilai gitu. Tugas 1 yang sudah saya nilai bisa diulang perbaiki lagi agar nanti bisa saya nilai lagi gitu. Karena kemarin ada beberapa yang belum mengumpulkan video juga. Nah, itu sebaiknya apa menyertakan video. Kemudian ada beberapa yang tidak atau belum menyerahkan atau mengirimkan tugas, ada 5. Kemarin ada 5 anak yang belum mengirimkan tugas. Saya bacakan saja, yaitu Cut Huban Jama, itu belum mengirimkan. Kemudian sebentar. Kemudian kita lihat dulu. Chandra Gunawan, nah itu belum. Sudah saya kirimi pesan semua. Kemudian Nabil Setiawan, kemudian Hilmi Zainal Has, dan Diko Harnelis. Itu yang belum mengirimkan tugas 1. Nah, sebaiknya dikirimkan segera. Kemudian untuk tugas 2 juga dikirimkan segera. Kalau bisa minggu besok sudah mengirimkan semua, minggu depan, agar bisa dinilai gitu ya. Agar bisa saya nilai, terus kemudian saya koreksi apabila masih ada salah atau revisi, bisa direvisi, diperbaiki, dikirimkan ulang sebelum waktunya selesai, yaitu tanggal 1 Desember. Karena kalau tidak mengirimkan 1 tugas saja, nanti nilainya adalah E. Kan sayang kalau misalkan sudah mengirimkan 2 tugas, nah yang 1 kurang, nah nanti nilainya juga E gitu, dapatnya E. Tidak bisa mendapatkan nilai karena E adalah bobotnya adalah 0. Nah, jadi diharapkan besok tanggal 1 Desember semua sudah mengumpulkan tugas 1, 2, dan 3. Ketiga akan dimulai minggu depan, tugas ketiga akan dibuka mulai minggu depan, yaitu tanggal 17 November. Itu akan dibuka tanggal 17 November untuk tugas 3. Kalau ada yang tidak jelas, belum jelas, bisa ditanyakan lewat pesan apakah terkait tugas yang belum jelas seperti apa. Nah, bisa dikirimkan gitu ya lewat pesan ya, tanya gitu nggak apa-apa. Kemarin banyak yang tanya juga terkait tugas. Apakah kemarin ada yang tanya menggunakan apa gitu ya, menggunakan Eclipse misalkan. Bisa ditanyakan kalau ada sesuatu yang belum jelas seperti itu ya. Nah, kemudian
Apabila ada yang belum jelas, mungkin nanti masih ada tuap yang terakhir, tuap yang ketiga bisa datang agar kita bisa berdiskusi gitu ya, mengetahui mahasiswa mana yang belum bisa ditanyakan di tuap 3. Apabila menghendaki praktek gitu, bisa saya praktek, Anda juga praktek gitu ya. Jadi kita sama-sama praktek agar tahu caranya seperti apa. Gitu ya, mungkin dari saya. Mungkin untuk web 3 kali ini masih ada kesempatan, ada web 4, nanti ada di akhir dari bulan November ini. Nah, bisa Anda bisa gabung atau join gitu ya. Untuk tanggalnya belum saya sebutkan karena masih 2 minggu lagi. Baik, terima kasih untuk kesempatan web 3 ini. Saya akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.